Gerakan untuk mengurangi sampah keluarga adalah beberapa contoh yang sudah ada. Dalam gerakan itu pun, bukan hanya lingkungan hidup yang mendapatkan manfaat, melainkan juga persaudaraan sebagai sesama warga masyarakat. Akhirnya, tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada pribadi-pribadi, keluarga, dan komunitas yang telah ikut ambil bagian aktif menumbuhkan kepedulian ini pada masyarakat. Terima kasih kepada lembaga-lembaga pendidikan yang telah menanamkan nilai-nilai itu pada para siswa. Terima kasih pula atas berbagai peran para ibu, bapak, suster, bruder, imam, dan frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak dalam kehidupan Gereja Keuskupan Agung Jakarta yang kita cintai bersama, terutama dalam menjaga bumi sebagai rumah bersama. Mari kita kasih Allah dengan mengasihi sesama, dan mari kita mengasihi sesama dengan mengasihi bumi seisinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Bapa, rekan-rekan muda, dan adik-adikku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat sore untuk kita semua. Pada hari ini gereja sejagat merayakan Hari Raya Pentakosta. 40 hari setelah kebangkitan Yesus, kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan, dan 10 hari setelah merayakan kenaikan Tuhan, kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Jadi dari kebangkitan Tuhan sampai dengan Pentakosta genap 50 hari. Dan sepanjang 50 hari itu ada begitu banyak pesan Yesus yang disampaikan melalui para rasul kepada kita, yang telah kita dengar setiap hari melalui bacaan-bacaan harian. Dan dikatakan dalam Injil hari ini bahwa barang siapa menuruti perintahku, ia mengasihi aku. Menyadari bahwa dalam kehidupan kita masih seringkali kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kita seringkali menjalankan sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, marilah di awal perayaan Ekaristi Kudus ini kita menyadari akan kekurangan-kekurangan kita, memohon ampun kepada Allah agar kita layak dan pantas merayakan Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaruilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat.
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem, berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung, karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba, ya Aba. Roh itu memberikan kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermulakan bersama dengan Dia. Demikianlah. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, hari ini bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kardinal kita memberikan surat gembala
berkaitan dengan bagaimana kita manusia harus hidup dengan lingkungan kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan saksama mendengarkan pengajaran dari Bapak Kardinal. Para ibu dan bapak, suster, bruder, frater, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Pada tanggal 2 dan 3 Juni yang lalu, banyak perwakilan pemerintahan negara-negara, lembaga-lembaga internasional, lembaga bisnis dan perwakilan masyarakat warga berkumpul di Stockholm, Swedia, memperingati 50 tahun Deklarasi Stockholm tentang lingkungan hidup. Kesempatan itu juga digunakan untuk membicarakan sejauh mana keprihatinan bangsa-bangsa tentang keadaan lingkungan hidup itu sudah ditindaklanjuti. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972 itulah yang menjadi dasar tanggal 5 Juni dinyatakan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari penting agar umat manusia terus diingatkan untuk memelihara bumi sebagai rumah bersama. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu mengambil tema planet yang sehat demi kesejahteraan bersama, tanggung jawab, dan kesempatan kita. Dibicarakan 3 masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk diperhatikan dewasa ini, yaitu pemanasan global dan perubahan iklim, kehancuran alam dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi, khususnya polusi udara. Tanpa perlu terlalu rinci dikatakan, ketiga keprihatinan itu pun kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, karena selama ini manusia termasuk kita belum sungguh peduli. Perlunya kepedulian manusia itulah yang juga sangat ditekankan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si pada tahun 2015. Paus Fransiskus juga menyatakan bahwa kita memerlukan pendekatan ekologis yang baru yang dapat mengubah cara kita tinggal di dunia, gaya hidup kita, relasi kita dengan sumber daya alam pada umumnya, dan cara pandang kita terhadap kemanusiaan dan kehidupan. Mengenai hal-hal itu, kita sudah banyak mendengar, bahkan mempelajarinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh mewujudkan kepedulian yang diperlukan agar bumi terjaga untuk kita manusia, untuk saudari-saudara kita yang lemah, miskin, dan menderita, dan untuk generasi yang akan datang? Saudari-saudaraku terkasih, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta, Hari Kedatangan Roh Kudus. Lewat Injilnya, Santo Yohanes menyampaikan perintah Yesus kepada kita untuk mengasihi Dia. Yesus juga menyatakan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus penolong yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan Yesus kepada kita. Roh itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, yang tentunya adalah kebenaran kasih. Salah satu segi yang amat penting dari kebenaran kasih adalah bahwa kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Dan bahwa apa yang kita lakukan bagi saudari-saudara kita yang paling hina, kita lakukan untuk Dia. Perintah ini sangat jelas, menyiratkan perlunya kepedulian kita kepada sesama, khususnya yang menderita, sebagai wujud kasih kepada Allah. Pada saat ini, kita diajak merenung lebih jauh. Apakah mungkin kita bisa peduli khususnya kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung dan umat manusia pada umumnya jika kita tidak peduli pada lingkungan hidup? Banyak orang lapar karena rusaknya tanah-tanah produktif. Banyak orang haus karena semakin kurangnya air bersih. Banyak orang sakit
karena udara kotor. Dasar kepedulian itu tentu bukan hanya penderitaan manusia dan kerusakan lingkungan. Menurut keyakinan kita, sesuai dengan ajaran Rasul Paulus, Roh Kudus yang kedatangannya kita rayakan hari ini, sungguh menyatukan kita semua sebagai saudari dan saudara. Kita adalah anak-anak Allah Bapa yang seharusnya saling memperhatikan dan saling menjaga. Kita semua adalah manusia yang diciptakan Allah dan tinggal di atas bumi sebagai rumah bersama. Santo Fransiskus dari Assisi pun telah mengajarkan kepada kita dalam doa kita Sang Surya, bahwa semua di atas bumi ini bersaudara. Matahari ia sebut saudara, bulan ia sebut saudari. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita perlu mengakui dengan jujur dan tulus bahwa kita belum sungguh peduli. Karena itu, kita perlu terus berusaha untuk melakukan pertobatan ekologis yang lebih mendalam. Salah satu hal penting yang diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si adalah bahwa kepedulian pada lingkungan hidup bukanlah sekedar tempelan atau tambahan dalam penghayatan iman kita. Kita memang sering terpaku pada dua ranah cinta kasih, yaitu cinta kepada Allah dan kepada manusia, sehingga kurang memperhatikan cinta kepada segenap ciptaan. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa kepedulian atau cinta pada lingkungan hidup adalah juga bagian inti iman kita. Itulah pula yang dinyatakan oleh Yesus ketika ia mengutus murid-muridnya dengan berkata, "Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, bukan hanya kepada segala bangsa." Dengan memiliki kepedulian pada lingkungan hidup sebagai bagian inti iman, kita diharapkan bisa melihat segenap ciptaan Tuhan dengan segala keindahan dan keluhurannya sebagai pancaran wajah Allah Sang Pencipta, bukan sekedar alat atau sarana bagi kesejahteraan manusia. Cara berpikir bahwa alam ciptaan hanya sekedar sarana dapat menjadi pembenaran dari watak serakah manusia yang akan berujung pada rusaknya keseimbangan ekosistem. Pada gilirannya, kerusakan itu akan membuat manusia menderita. Dengan mata iman itu pula, kita bisa merenung tentang pandemi COVID-19 yang kita harapkan segera berlalu. Kita telah belajar banyak dari pengalaman pandemi itu. Kita belajar untuk semakin solider dengan sesama, khususnya yang menderita di satu sisi dan solider dengan alam di sisi lain. Selama kegiatan manusia melambat, alam beristirahat. Di situ pula alam menampakkan keindahannya. Semoga kita bisa mengolah pengalaman itu dengan lebih baik di masa depan dan memacu pertobatan ekologis kita. Mengubah cara berpikir kita adalah salah satu bentuk upaya mewujudkan pertobatan ekologis kita. Jika kita sungguh mau terbuka, tentu Roh Kudus akan membimbing kita. Selain itu, upaya-upaya nyata perlu kita lakukan bersama, baik dalam lingkungan gereja, di sekolah, maupun di tengah masyarakat. Kita bukan hanya menyuarakan keprihatinan kita agar orang lain bertindak, melainkan kita juga perlu melakukan sesuatu yang nyata. Di tengah masyarakat, mari kita mendukung gerakan-gerakan yang sudah ada, atau memulai inisiatif yang baru jika belum ada. Gerakan untuk membuat ekoenzim, atau gerakan untuk mengurangi sampah keluarga, adalah beberapa contoh yang sudah ada. Dalam gerakan itu pun, bukan hanya lingkungan hidup yang mendapatkan manfaat, melainkan juga persaudaraan sebagai sesama warga masyarakat.
Akhirnya, tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada pribadi-pribadi, keluarga, dan komunitas yang telah ikut ambil bagian aktif menumbuhkan kepedulian ini pada masyarakat. Terima kasih kepada lembaga-lembaga pendidikan yang telah menanamkan nilai-nilai itu pada para siswa. Terima kasih pula atas berbagai peran para ibu, bapak, suster, bruder, imam, dan frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak dalam kehidupan Gereja Keuskupan Agung Jakarta yang kita cintai bersama, terutama dalam menjaga bumi sebagai rumah bersama. Mari kita kasih Allah dengan mengasihi sesama, dan mari kita mengasihi sesama dengan mengasihi bumi seisinya. Berkat Tuhan selalu menyertai kita semua, keluarga-keluarga dan komunitas kita. Semoga Roh Kudus selalu membimbing kita, Bunda Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Tuhan memberkati. Salah satu bentuk konkret yang sudah dibuat oleh paroki yaitu adanya bank sampah yang setiap hari Sabtu ada di Gereja Lama di bawah naungan Korbit Bidang Kesaksian. Ibu bapak yang ada di rumah, jika ada sampah apapun, kaleng, kertas, sisa-sisa kulit buah, bisa diantar hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 11-12 di Gereja Lama. Mari kita saling menjaga lingkungan hidup kita masing-masing. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur, dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Saudara-saudari, atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta ini. Kepada putra-putri altar, pelayan komuni, lektris, pemazmur, petugas keamanan, tata laksana, tim gugus kendali, kesehatan, organis dan pemandu lagu, anggota KOR, tim Komsos Paroki, dan juga tidak lupa ibu-ibu yang telah menghias dan membersihkan gereja ini dengan sangat indah, yang melambangkan bahwa Roh Kudus kini hadir selalu dalam hidup kita. Terima kasih banyak untuk kerjasama yang luar biasa. Selamat Hari Raya Pentakosta dan selamat bermalam minggu. Mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah mencurahkan Roh Kudus untuk menyalakan api semangat baru, serta menghimpun orang yang berbeda bahasa dan budaya menjadi gereja Kristus, umat Allah yang kudus. Maka semoga Allah sumber cahaya abadi menjadikan terang benderang hati dan budi kita berkat karunia Roh Kudus. Amin. Semoga api semangat ilahi yang tampak pada para rasul menyucikan hati dan budi kita, serta menghalau segala kegelapan dosa. Amin. Semoga Roh Kudus mempersatu umat yang telah ditebus, senantiasa membina iman kepercayaan kita, sampai memandang kemuliaan Allah. Amin. Dan semoga kita sekalian
dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi terus berbuat baik, kita semua diutus. Amin.